Dua gudang penyimpanan cairan kimia sianida milik perusahaan distributor ilegal di kawasan Komplek Pergudangan Tandes Surabaya dan Gempol Pasuruan berhasil digerebek anggota Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Ditipiter, Bareskrim Polri. Informasinya, sejak digerebek pada April tahun 2025 kemarin, petugas kepolisian berhasil menyita sejumlah 6.101 drum bahan berbahaya kimia berbentuk serbuk jenis sianida, sodium cyanide. Sejumlah 2.581 drum disita dari gudang Surabaya dan 3.520 drum disita dari gudang Pasuruan. Bahan kimia sianida tersebut dikemas dalam 3 kemasan berbeda. Ada yang masih berbentuk kemasan karung warna putih, lalu ada juga yang dikemas dengan drum berbahan besi, dan ada juga yang telah dikemas dalam drum berbahan plastik. Drum dan karung yang menjadi barang bukti itu, menumpuk menggunung di kedua sisi lorong gudang penyimpanan tersebut. Ternyata, perusahaan yang mendistribusikan bahan kimia berbahaya tersebut dalam jumlah besar secara ilegal itu, adalah PT SHC. Akibatnya, Direktur Utama perusahaan tersebut, berinisial SS warga Surabaya. Ternyata, perusahaan tersebut, sudah menjalankan bisnis ilegal tersebut, selama kurun waktu lebih dari setahun, mulai dari 2024 hingga 2024. Tercatat sudah ada sekitar 3.787 drum dengan berat total sekitar 189,35 ton bahan kimia sianida yang berhasil diperjualbelikan ke beberapa pihak, terutama perusahaan yang bergerak pada penambangan emas. Dengan kalkulasi harga satu drum bahan kimia sianida senilai sekitar 6 juta rupiah, maka perusahaan tersebut sudah berhasil memperoleh keuntungan kotor sekitar 22,3 juta rupiah. Menurut Direktur Ditipiter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin, perusahaan tersebut memiliki total barang kimia berbahaya itu secara ilegal sebanyak 9.980 drum dengan berat totalnya sekitar 400 ton. Artinya, selama ini nilai kalkulasi keuntungan bisnis lancung tersebut diperoleh pihak perusahaan tersangka sekitar 59 miliar rupiah. Seluruh pasokan bahan kimia sianida tersebut diperoleh dari Tiongkok. Nunung mengakui, pihaknya tak menampik bakal mengenakan tersangka dalam kasus tersebut dengan persangkaan pasal dari lain, terutama UU Tindak Pidana Pencucian Uang, TPPU, sebagai pelapis konstruksi pasal yang mengikuti pasal tindak pidana awal. Hanya saja, ia tak menjawab pertanyaan awak media, mengenai ada tidaknya aset barang yang berhasil dimiliki tersangka SS menggunakan keuntungan uang dari bisnis ilegal tersebut. Modus perusahaan tersebut memperoleh pasokan bahan kimia berbahaya itu, dilakukan dengan cara memanipulasi surat perizinan sebuah perusahaan tambang emas yang sudah tidak lagi beroperasi. Kemudian, perusahaan pelaku mengganti label identitas asal importir berbahasa Mandarin tadi menggunakan tempelan label berlogo berisi tulisan bahasa Korea, agar menyamarkan bahwa pasokan barang berbahaya tersebut berasal dari Korea. Pasalnya, di Indonesia, cuma ada dua perusahaan BUMN PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, PPI, dan PT Sarinah, yang memiliki legalitas mendistribusikan bahan kimia berbahaya sianida. Dan, kedua perusahaan tersebut, secara resmi dan legal memperoleh pasokan bahan kimia berbahaya sianida itu, dari negara Korea. Tentunya, label dan logo petanda bahwa drum berisi sianida tersebut secara kasat mata akan dianggap sebagai barang asli, tatkala terdapat logo bertuliskan bahasa Korea. Artinya, lanjut Nunung, perusahaan pelaku itu berusaha mencatut label dan logo segel milik perusahaan yang resmi, untuk ditempelkan secara manual pada drum sianida yang dijual secara pribadi oleh mereka, agar tampak meyakinkan seperti aslinya. Melalui hitung-hitungan selisih harga kulak pembelian barang bahan sianida dari pihak produsen di Tiongkok, yang relatif lebih murah. Apalagi, si perusahaan pelaku menjualnya dengan harga pasaran, seperti tarif harga yang dipatok dua perusahaan resmi tersebut. Tak ayal, keuntungan berkali-kali lipat, dapat diperoleh perusahaan pelaku. Mengenai pihak pembeli barang bahan kimia berbahaya sianida dari perusahaan PT SHC, Nunung menyebutkan, perusahaan pembeli barang ilegal tersebut kebanyakan kalangan pengusaha tambang emas ilegal yang tersebar di Jatim hingga kawasan provinsi di wilayah Indonesia Timur. Bahkan, ia tak menampik, peredaran bahan kimia berbahaya sianida secara ilegal tersebut, berkaitan langsung dengan sindikat dan mafia tambang emas ilegal yang bertebaran di Indonesia. Itulah mengapa, Nunung menegaskan, pengembangan atas kasus tersebut bakal terus dilakukan, dan hasilnya bakal dipublikasikan kepada masyarakat melalui pemberitaan, sebagai bukti transparansi proses penindakan hukum yang dilakukan Bareskrim Mabes Polri.
Artinya, ia tak menampik, bakal ada tersangka-tersangka baru dalam proses pengembangan kasus tersebut nantinya. Terbaru, sudah ada saksi yang bakal menjadi calon tersangka baru. Bahkan, dalam proses pengembangan kasus tersebut, Nunung menegaskan, penyidik akan menelusuri pihak-pihak yang terlibat membantu perusahaan milik tersangka memperoleh barang kimia tersebut secara ilegal, tak terkecuali juga bakal mengarah pada pihak perusahaan yang membeli pasokan bahan kimia berbahaya sianida yang disediakan oleh perusahaan milik tersangka, PT SHC. Ini akan kita kembangkan sampai ke tingkat pembeli dan pihak-pihak lain yang mendukung atau membantu kegiatan ini. Pihak-pihak itu bisa dari mana saja, termasuk nanti dari perusahaan-perusahaan yang dia sudah izin pertambangannya habis, kemudian dia digunakan untuk mengurus izin impor, ya, izin impor sianida ini. Dan sampai saat ini sudah berapa lama ini? Dengan mafia tambang, Jenderal? Mafia tambang ilegal? Sangat ada. Khususnya tambang emas ya. Sampai saat ini sudah mengantongi berapa pelaku atau pembeli user untuk tambang ilegal yang membeli ini, Jenderal? Jadi rekan-rekan, walaupun kita sudah menerapkan satu tersangka, makanya tadi saya bilang akan ada potensi tersangka-tersangka lain, karena saat ini tersangka yang satu masih dalam tahap pemeriksaan. Nanti minggu depan insya Allah kita akan sampaikan progres pada rekan-rekan semua sampai sejauh mana upaya kita dalam mengungkap keseluruhan jaringan ini. Apakah tersangka satu itu menyangkut pembeli? Dia pembeli atau bagaimana? Dia selaku owner atau direktur dari perusahaan SHC ini. Jumlah keuntungannya kan 56 miliar. Itu apakah ada 59. 59. Itu apakah ada aset yang sudah disita dari pihak tersangka? Kemudian apakah nanti konstruksi pasalnya akan bertambah? Oke. Asetnya akan disita semua. Kita akan pastikan dulu pasal tindak pidana asalnya, dan tentu kita akan coba untuk menerapkan undang-undang TPPU, karena ini juga kita duga sudah berlangsung cukup lama. Ya. Saya kira itu dulu ya, rekan-rekan ya. Jenderal, untuk pembelinya tambang ilegal, apakah ada sudah dikantongi? Apakah ada yang dari Jawa Timur atau bagaimana, Jenderal? Ini menyebar se-Indonesia, Mbak. Ya. Berapa mungkin? Jenderal tidak dipertegas lagi, ini tambang ilegal atau tambang yang memang resmi tapi cara mendapatnya untuk sianida bahannya ini secara curang. Kemudian tersebar di mana saja para pembeli. Ini yang masih kita dalami ya, tapi sementara informasi ini dipasarkan di wilayah Indonesia bagian timur. Jenderal, pasalnya hanya undang-undang perdagangan aja, Pak? Tidak ada undang-undang pidana? Ada kan tadi sudah kita sampaikan. Undang-undang perdagangan, undang-undang perlindungan konsumen, nanti undang-undang tindak pidana pencucian uang dan lain-lain. Ya, itu nanti tergantung dari perkembangan dari hasil penyidikan kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.